Salam, salam damai sejahtera untuk saudara-saudari sekalian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengalaman buruk bisa menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Misalnya pengalaman kehilangan orang yang dikasihi, mengalami pelecehan, kekerasan, atau menyaksikan langsung peristiwa sadis yang mengerikan, pengalaman diterpa bencana alam, dan sebagainya. Pengalaman buruk bisa membuat orang tinggal dalam kesedihan, ketakutan, kehilangan sukacita, bahkan bisa menjadi kecewa dan tawar hati pada Tuhan, merasa tidak lagi dapat percaya pada kasih dan rencana Tuhan. Bila sampai di titik ini, maka orang akan sulit untuk membebaskan dirinya sendiri dari trauma tersebut. Butuh pendampingan khusus seperti oleh pembimbing rohani, psikiater, konselor, bahkan juga butuh obat-obat penenang. Tetapi kenyataannya, tidak semua orang dapat pulih dari traumanya. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya rentetan tindakan kekerasan, peristiwa sadis yang dialami Yesus, jalan-jalan penderitaan, kesengsaraan, dan kematiannya disalib yang disaksikan langsung oleh para murid ataupun yang didengar oleh mereka membuat mereka menjadi trauma. Kita ingat peristiwa di Taman Getsemani, Yakobus, Petrus, Yohanes, mereka menyaksikan langsung bagaimana segerombolan orang datang untuk menangkap Yesus. Setelah peristiwa penangkapan itu, murid-murid melarikan diri. Petrus masih sempat mengikuti dari jauh sampai ke halaman rumah imam besar. Saksi mata kesengsaraan Yesus memikul salib sampai ia mati di atas kayu salib adalah para perempuan yang sudah mengikuti Yesus sejak dari Galilea, dan ketika peristiwa penyaliban itu mereka ada dan melihat Yesus dari jauh. Mereka pasti menceritakan semuanya kepada para murid. Pengalaman buruk yang dialami oleh Yesus, guru mereka, membuat para murid hidup dalam ketakutan. Mereka takut dikenal sebagai murid Yesus. Jangan-jangan mereka akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Yesus. Karena itu mereka memilih untuk bersembunyi. Dalam bacaan kita dikatakan bahwa mereka berkumpul di ruangan terkunci karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Tidak ada lagi pemikiran tentang kelanjutan pelayanan mereka, karena fokus mereka adalah mencari aman atau keselamatan diri mereka sendiri. Yesus yang sudah bangkit menjumpai para murid dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu ia menunjukkan bekas paku pada tangan dan lambungnya. Perkataan dan sikap atau tindakan Yesus ini membawa pemulihan bagi para muridnya. Yesus tidak hanya membebaskan mereka dari trauma, tetapi Yesus juga mengubah duka cita, ketakutan dalam hati mereka menjadi damai sejahtera, sukacita. Yesus meneguhkan iman mereka bahwa benar ia sudah bangkit dan hidup. Yesus pun mengembusi mereka dengan Roh Kudus, Roh yang akan selalu menghibur, menolong para murid untuk melanjutkan hidup mereka, pelayanan mereka, meskipun nantinya mereka tidak akan lagi bersama dengan Yesus secara fisik. Perjumpaan dengan Yesus di ruang terkunci itu menjadi momen pemulihan trauma dan luka batin, momen peneguhan, dan momen pengutusan. Kunci untuk mengalami pemulihan berkat damai sejahtera, sukacita, dan urapan Roh Kudus, yaitu perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Rindu mengalami pemulihan? Berjumpalah selalu dengan Tuhan dalam doa, dalam persekutuan yang erat dan akrab dengannya.
rindu keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dipulihkan, diberkati. Ajaklah mereka, doronglah, semangati mereka untuk juga berjumpa dengan Tuhan dalam doa dan ibadah mereka. Kita yang dipulihkan Tuhan, diteguhkan Tuhan, juga diutus Tuhan untuk menjadi berkat buat sesama. Kita dihibur untuk menghibur, diteguhkan untuk meneguhkan iman sesama. Kita dipulihkan untuk kita juga membawa orang lain menerima dan percaya Tuhan, supaya mereka juga mengalami pemulihan seperti kita. Saudara, kita memang tidak akan pernah bisa mengubah masa lalu yang kelam. Tetapi bersama dengan Yesus, Tuhan yang hidup, kita bisa menikmati hari ini dan hari-hari selanjutnya dengan damai sejahtera dan sukacita. Masa lalu boleh kelam, tetapi masa ini kita telah dipulihkan dan diteguhkan Tuhan. Dan masa depan kita pasti cerah dan penuh harapan.